Duh, gak punya teman merasa kesepian. Tapi punya teman malah ribet. Menjalani hubungan adalah kebutuhan dasar manusia. Bisa jadi sumber bahagia besar, tapi juga bisa jadi sumber banyak stres dan kekhawatiran. Saya sering mengalaminya. Saya ingin tahu, adakah solusi agar menjalani hubungan tidak terlalu bikin stres lagi? Nama saya Nina. Dulu saya punya beberapa sahabat yang dekat. Kami selalu bersama dan sering curhat banyak hal. Pada waktu itu, saya merasa bahagia sekali. Tapi, kami sudah tidak terlalu dekat lagi. Ada yang sudah pindah rumah, ada yang sibuk dengan keluarga, dan ada yang sudah banyak berubah. Jadi, saya sedang mencari beberapa sahabat baru, tapi susah banget. Memang, saya kenal banyak orang dan ada lebih dari 1.000 followers di Instagram saya. Tapi saat ini nggak ada teman yang bisa dijadikan sahabat. Saya baca di internet, katanya 76% orang memiliki lebih sedikit teman dekat dibandingkan tahun sebelumnya. Kenapa begitu? Saya cerita masalah saya ke mentor. Dia bilang bahwa satu penyebab utamanya adalah karena kita takut tidak akan diterima. Ketika posting sesuatu di medsos, kita bisa selalu tunjukin yang terbaik. Tapi di dunia nyata, orang lain bisa melihat kekurangan kita. Kita takut menjadi terlalu dekat dengan orang lain karena khawatir mereka akan menolak kita setelah tahu latar belakang, kekurangan, dan dosa kita. Padahal hidup mereka juga hampir sama dengan kita. Setiap manusia pernah berdosa dan dosa itu membuat kita merasa malu. Seperti Adam dan Hawa. Setelah mereka berbuat dosa pertama, mereka merasa malu. Jadi, Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk menutupi mereka dengan mengorbankan satu hewan. Kejadian itu adalah tanda bahwa rasa malu akibat dosa hanya bisa ditutupi dengan pengorbanan darah. Yesus mati di kayu salib untuk menghapus semua dosa kita dan menutupi segala rasa malu kita. Saat mengimaninya, kita akan diterima sepenuhnya. Kita tidak akan pernah bisa mencapai standar Allah sendirian. Tetapi syukurnya, jika kita menjadi anaknya, Allah akan selalu mengasihi dan menerima kita. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Kita juga bisa menerima orang lain bukan berdasarkan pengalamannya atau perilakunya, tapi karena Allah sudah lebih dulu menerima kita. Sebab itu, hendaklah saudara-saudara menerima satu sama lain dengan senang hati, sama seperti Kristus juga menerima kalian. Jika kita menerima orang lain, biasanya mereka juga akan menerima kita. Kabar baiknya, kita tidak perlu takut lagi akan ditolak, karena kita tahu bahwa Allah sudah menerima kita. Sekarang, saya sudah menjadi lebih berani untuk mencari sahabat. Karena sudah yakin bahwa Allah sudah menutupi semua dosa dan rasa malu saya. Bagaimana denganmu? Klik di sini untuk menonton video lain mengenai Yesus.